Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsa Lutfi, NIM 43010-100-120. Di sini saya akan menjelaskan tentang bermazhab dalam fikih. Dalam mazhab itu terdapat 4 mazhab. Yang pertama yaitu mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Dalam masing-masing mazhab ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Begitu pula dengan cara pandangnya dalam melihat berbagai hal yang ada di masyarakat. Di samping itu, setiap mazhab ini juga memiliki tujuan dan kegunaan masing-masing. Seperti Indonesia ini, mayoritas penduduknya menggunakan mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i itu memang merupakan mazhab yang dibawa oleh para ulama-ulama ke Indonesia. Lalu, Imam Syafi'i ini juga merupakan salah satu imam yang diakui oleh ahli sunnah wal jamaah. Untuk alasan mengapa Indonesia menganut mazhab Syafi'i ini, bukan mazhab yang lain, karena mazhab Syafi'i ini merupakan Imam Syafi'i merupakan imam yang terbesar. Beliau sangat perhatian pada dalil, baik itu atsar, hadis, maupun Al-Quran. Beliau merupakan murid dari Imam Malik bin Anas, serta memiliki murid juga bernama Imam Ahmad bin Hanbal, atau dari mazhab Hambal. Berdasarkan informasi yang beredar, mazhab Syafi'i ini banyak pengikutnya. Di negara-negara Asia Tenggara, penduduk Islam berdominan dengan menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Jadi bukan hanya di Indonesia saja yang menggunakan mazhab Syafi'i. Selain ada di Palestina, Lebanon, Yordania, Irak, Mesir, Iran, Selamat Timur, India Selatan, dan lain-lainnya. Islam Sunninya menganut mazhab tersebut. Secara persentase, Imam Syafi'i menduduki peringkat kedua di dunia. Urutannya sebagai berikut. Yang menganut mazhab Hanbali itu ada 2%, mazhab Maliki ada 15%, mazhab Syafi'i ada 28%, dan sisanya adalah mazhab Hanbali. Imam Syafi'i juga termasuk salah satu dari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Islam Sunni. Dari keempat mazhab besar yang ada, banyak kitab-kitab yang ditulis ulama besar yang menjadi bahan membahas, menguji, menganalisis mazhab Syafi'i. Bacaan itu sangat mudah bagi penuntut ilmu agama di sepanjang masa. Mazhab Syafi'i ini diikuti oleh mayoritas sebagian besar warga Indonesia. Namun, negara lain pun juga ada yang menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Dengan mengikuti mayoritas, maka dapat mencegah konflik batin maupun kegaduhan. Sebagaimana dianjurkan dalam ulama terdahulu, yakni lebih baik menyesuaikan diri dan membaur dengan mazhab penduduk sekitar, asal mereka merupakan salah satu dari keempat mazhab tersebut. Seperti contohnya, saya memberikan contoh pada saat berwudu. Imam Syafi'i berpendapat jika kita sudah bersuci, bersentuhan kulit itu bukan mahram dapat membatalkan wudu. Sedangkan menurut Imam Ahmad dan Maliki mengatakan bahwa hal tersebut membatalkan jika menimbulkan syahwat. Lalu menurut dari Imam Hanafi berpendapatkan bahwa hal tersebut tidak batal. Memang dari keempat mazhab tersebut ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Imam Syafi'i memiliki pandangan yang lebih jelas, konstekstual, dan luas dalam memahami teks ayat Al-Quran, sehingga fatwa lebih mudah diterima dan memudahkan dari sisi aplikasinya pada masa kekinian serta relevan dengan kondisi saat ini. Sehingga mazhab Syafi'i khususnya bagi kaum muslimin di Asia Tenggara lebih cocok dan diminati ketimbang mazhab lainnya.
walaupun memang mereka memiliki pendapat yang berbeda, tapi tidak saling menjatuhkan dan saling memberikan perdebatan antara mazhab satu dengan mazhab lainnya, karena sudah di awal dijelaskan bahwa memiliki pendapat yang berbeda-beda. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.